Oke, saya buka saja ya kelas web pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Universitas Terbuka ya, dimanapun Anda berada ya. Pagi, Bu. Hari ini kita melakukan kegiatan web ke-1 ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Siti Nur Cahayati ya. Kebetulan di sini saya mengampu mata kuliah metode penelitian bisnis ya. Nah, kemarin untuk tugas pertama di sini Anda diminta untuk membuat proposal ya, proposal bisnis ya, proses proposal penelitian. Oke. Nah, tugasnya oke. Penelitian, proposal penelitian. Oke. Nah, di sini eh dari data yang saya terima itu mahasiswanya ada 20 orang ya, tetapi di sini yang baru bergabung ada 8 orang saja ya. Ya. Oke, coba saya absen dulu siapa saja yang hadir dan tidak hadir ya. Nah, untuk sesi web ini eh, mahasiswa tidak bisa absen sendiri ya. Jadi yang mengabsenkan itu dari tutornya. Oke. Di sini Siti Nur Hazimah ada nggak ya? Nggak ada ya. Salwa, Salwa Rasauni ada nggak? Halo Salwa. Ada Bu, Ya, halo Salwa. ya, Ada ya, hadir ya. dia Oke, sudah mengumpulkan tugasnya belum Salwa? belum selesai, baru sedikit lagi. Oke, untuk deadline tugas itu tanggal 3 ya, berarti besok ya. Terakhir Ya, ya, untuk pengumpulan tugasnya ya. baik. Oke. Anggi? Nggak ada Anggi ya. Oke. Cecilia? Ada. Raditya? Raditya Yoga Bonaventura. Hadir, Bu. Anda ya, sudah Ya, mengumpulkan tugas? sudah mengumpulkan tugas, tapi kemarin ada perbaikan dan Mm-mm. hasil revisi sudah saya kirim lagi, Bu. Sudah di-upload lagi? Sudah, Bu. Oke, nanti saya cek kembali. Baik, terima kasih, Bu. Frida Clara, ya. Octavia Istantri Anggraini, Hadir Bu, sudah upload tugasnya? lagi kerjain Bu. Oke, segera ya, deadline-nya besok ya. Baik Bu. Ya, saya cek. Nah, ya satu-satu all tugas. Oke, selanjutnya Octaviani tadi ada. Oke. Aprilia, ada nggak? Aprilia Nurul Azizah, Hadir Bu, ada hadir ya? Ibu. Oke, sudah upload Ya Bu. tugas? Sudah Bu, sudah disubmit tadi malam. Oke. Selanjutnya Gustiara. Ada ya Gustiara? Halo. Hadir Bu. Oke, sudah upload tugas Gustiara? Sudah Bu. Sudah saya komentari belum? Belum Bu. Belum ya. Oke, nanti saya cek lagi. Ya Bu. Selanjutnya Nikadek. Ya, nggak ada. Niputu. Tidak ada. Haidar.
ada Marcella, belum ada juga. Arin, ada Galih, Galih Putranata, Siap hadir, Bu. ada ya. Sudah Siap. upload tugas belum, Galih? Siap, sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Siap. terima kasih. Selanjutnya Benardo, sudah ada. Muhammad Rionardi, ada Sri Maharani, ada Yongki, ada Vicky, nggak ada. Oke, berarti yang hadir hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang saja ya? 7 orang. Oke. Di sini kita akan bahas eh, terkait tugas pertama ya, terkait tugas pertama itu tentang pembuatan proposal ya. Coba saya share screen dulu. Ini rata-rata semester berapa ya? 6, Bu. Oh, semester 6. Oke. Saya 7, 8. Bu. 8, Bu. Oh, ada yang 8. Semester 8, Bu. Ada Ya, yang Bu, 8, ada yang 6. Semester 6, Bu. Oke. Sebelumnya kalau yang semester 8, apakah sudah membuat proposal penelitiannya? Sudah membuat TAP, Bu. Saat ini sedang dibuat, Bu, yang karya ilmiah ya, Bu. Heeh. Ya, masih Sudah selesai, Bu. proses Sudah. dibuat dulu. Sudah, Bu. Sudah proses bimbingan atau bagaimana? Kalau saya sudah selesai, Bu. Sudah proses bimbingan. Sudah. Berarti yang belum tuh yang baru mau mulai berarti yang semester 6 ya. Saya pikir ini semester 6 rata-rata ya. Oke. Bentar. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, di sini kemarin kan tugas pertamanya itu Anda diminta untuk menyusun proposal penelitian. Nah, yang meliputi yang pertama tentunya pemilihan topik penelitiannya ya. Di sini Anda diminta untuk memilih salah satu ya bidangnya ya yang ini pilihan apa yang Anda minati di sini ya. Salah satu mata kuliah pendukungnya ya. Boleh marketing atau produk atau keuangan bisnis ya. Mungkin MSDM atau corporate governance dan sistem informasi manajemen. Nah, di sini berarti Anda harus memilih salah satu topik penelitiannya. Lalu selanjutnya, di sini Anda diminta untuk apa? Untuk menyusun latar belakang penelitiannya. Nah, di sini dalam menyusun latar belakang penelitian, Anda diminta untuk yang pertama menguraikan permasalahan penelitian yang melandasi topik yang dipilih, ya. Lalu yang kedua, Anda diminta untuk menuliskan dengan jelas alasan penting penelitian tersebut dilakukan, ya, urgensinya, relevansi praktisnya, dan akademisnya. Lalu selanjutnya, rumusan masalahnya dan tujuan penelitian. Nah, di sini ada 2 aspek juga ya. Yang pertama, susunlah rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang spesifik, terukur, dan dapat diteliti. Selanjutnya, rumuskan tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalahnya. Jadi antara tujuan penelitian sama rumusan masalah itu harus berkaitan ya. Lalu selanjutnya yang keempat, ini di sini tinjauan pustaka dan kerangka teori. Ya, dalam menyusun tujuan pustaka ya, itu perlu mencantumkan 2 aspek. Yang pertama di sini Anda harus menyertakan ringkasan teori, konsep utama yang mendukung penelitian. Yang kedua, Anda diminta untuk membuat kerangka teori ya, menggambarkan keterkaitan antar variabel yang digunakan ya. Lalu cantumkan referensi dari jurnal ya, mungkin boleh artikel, buku ilmiah yang masing-masing 5 sumber. Nah, untuk sumber referensinya itu ya paling tidak tuh yang terbaru ya, yang terbaru misalkan 10 tahun terakhir gitu ya.
Kalau misalkan dari jurnal itu ya yang terbaru misalkan 5 atau sampai 7 tahun terakhir gitu ya, yang terbaru. Oke. Lalu selanjutnya di sini metode penelitiannya. Nah, di sini Anda harus menjelaskan secara ringkas metode penelitian yang Anda pilih. Apakah menggunakan kuantitatif, apakah menggunakan kualitatif, atau menggunakan mixed method. Ya. Selanjutnya, sertakan aspek desain penelitiannya, ya, populasinya, sampelnya, atau subjek penelitiannya. Lalu teknik pengumpulan datanya bagaimana, serta metode analisis data yang digunakan, ya. Mungkin olah datanya bisa menggunakan SPSS, ya, atau bisa menggunakan Evius dan lain sebagainya. Itu. Oke. Oke, di sini kita akan bahas ya proposal yang sudah masuk ya di LMS e-learning. Di sini yang sudah saya terima ada 12 proposal ya. Coba kita bahas satu persatu ya proposalnya kita lihat ya. Di sini ada yang sudah sesuai, tapi juga ada yang belum sesuai ya. Kita lihat dulu. Nama ini proposalnya Vicky. Bentar, saya share screen. Oke, proposalnya Vicky ya. Di sini judulnya pengaruh elektronik word of mouth ya dan promosi penjualan terhadap minat beli pada marketplace Shopee ya. Jadi jurusan marketing ya ini ya. Nah, saran saya di sini pada saat Anda membuat proposal penelitian itu juga dilengkapi dengan cover penelitiannya ya. Mungkin apa namanya? Dilengkapi dengan judul penelitian, nama mahasiswanya, NIM-nya gitu ya, lalu dari prodi mana, tahun berapa gitu ya, dilengkapi. Jadi lengkapi dengan cover penelitian. Juga sertakan juga logo universitas terbukanya ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya pengaruh pengaruh electronic word of mouth ini berarti kan ini X1-nya ya, promosi penjualan ini berarti X2 terhadap minat beli. Minat beli di sini adalah Y-nya, variabel Y-nya ya. Di sini dijelaskan ya ada latar belakang masalah ya. Nah, di sini dijelaskan sebagai manusia tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga dalam menjalani kehidupan akan terjadi transaksi baik itu materi, pikiran maupun tenaga. Pada saat manusia belum mengenal uang, transaksi yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang ya yang lebih dikenal dengan sebutan barter. Nah, sekarang ini transaksi dengan menggunakan mata uang sebagai tanda pertukaran. Nah, revolusi industri 4.0 memunculkan salah satu kemajuan teknologi, yaitu bertransaksi menggunakan media elektronik untuk berbelanja secara online menggunakan smartphone. Oke. Terus ini juga dijelaskan ya, online shopping adalah sebuah platform jual beli yang memudahkan para penjual dan pembeli tidak perlu saling bertatap muka ya, cukup menggunakan gawai sebagai medianya. Pembeli cukup berlayar di marketplace dan memesan barang yang diinginkan. Dalam praktiknya, selanjutnya penjual akan mengirimkan produk kepada pembeli melalui kurir atau jasa pengiriman lain yang telah dipilih. Ya, adapun pembayaran cukup melalui transfer ataupun e-wallet ya yang tersedia di marketplace. Nah, di sini ada datanya ya, Indonesia sebagai emerging apa country ya, saat ini penjualan via online itu meningkat dengan sangat cepat ya berdasarkan data BPS ya di sini.
ada 34,10% usaha yang dilakukan di marketplace tahun 2022 itu persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan persentase 32,23%. Nah, di sini boleh latar belakangnya itu mungkin kalau misalkan ada yang based on dari data ya silakan boleh Anda sertakan datanya ya data tentang apa misalkan paling kan dari BPS ya jelas dari Badan Pusat Statistik ya. Jangan lupa disertakan sumbernya, datanya itu dari mana gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada istilah asing ya, ini kan ada emerging country ya. Ini kalau istilah asing itu lebih baik di eh, cetak miring ya atau di italik. Oke. Nah, di sini semakin banyaknya marketplace di Indonesia, semakin tinggi juga persaingan dengan berlomba-lomba menunjukkan eksistensi masing-masing salah satu marketplace atau toko online menawarkan kemudahan jual beli salah satunya itu Shopee. Oke, di sini kan dia ini ya concernnya itu di Shopee ya. Nah, aplikasi yang pertama kali diluncurkan di Singapura ini sudah beroperasi di beberapa negara ASEAN ya, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, bahkan sampai ke Taiwan. Untuk memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli Shopee dilengkapi dengan fitur live chat, sosial, sharing, dan hashtag. Nah, ini mempermudah pembeli mendapatkan produk diinginkan. Aplikasi yang diluncurkan di Singapura launching tahun 2015 sebagai marketplace consumer to consumer ya. Dan beralih ke metode hybrid consumer to consumer dan business to consumer ya. Tercatat ada sebanyak 80 juta unduhan aplikasi dari 4 juta penjual dan menjual belikan lebih dari 180 juta produk yang aktif. Nah, di sini juga ada data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, merilis data status digital Indonesia pada tahun 2022. Didapatkan dari 10.000 responden, banyak sekali nih ya, yang disurvei, Shopee merupakan aplikasi layanan belanja online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini bagus ya. Jadi di awal itu disertakan data data lapangannya ya, atau data kasarnya nih. Jadi ternyata kalau dilihat ya dari informasi dari Kementerian Komunikasi itu ternyata Shopee itu yang paling banyak peminatnya ya sekitar 74,7% di sini. Ya, lalu selanjutnya di sini dilihat ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, ya, terus Blibli dan JDID. Yang paling kecil ini Blibli ya di sini. Oh, JDID dan Blibli hampir sama. Oke. Nah, di sini kalau misalkan ada gambar seperti ini ya, gambar itu keterangannya benar ya. Ya ini kasih sumbernya, keterangan sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Misalkan di sini dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo ya eh, dalam kata data Insight Center ya. Nah, di sini ada sertakan sumber gambar ini tuh dari mana. Nah, lalu kasih keterangan gambar di sini, gambar 1.1. Apa tentang apa ini? Data tentang apa? Data tentang aplikasi belanja online yang digunakan responden. Itu ya. Jadi kalau untuk gambar itu keterangannya di bawah, tapi kalau untuk tabel itu keterangannya di atas tabel. Itu sistematika penulisannya ya. Jangan lupa jenis hurufnya itu menggunakan Times New Roman ukurannya ukuran 12 ya. Kalau spasinya itu bisa menggunakan spasi 2. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan ya gambar 1.1 menjelaskan bahwa tadi ya 74,7% dari 10.000 responden memasang menggunakan marketplace Shopee dan selebihnya itu yang paling kecil tadi ya JDID dan Blibli itu 1,4%. Nah, itu dijelaskan ya. Lalu di sini jelaskan juga ada beberapa faktor yang menjadikan Shopee sebagai platform dengan pengguna terbanyak ya. Salah satu di antaranya promosi yang besar-besaran seperti potongan harga, iklan yang ditayangkan di berbagai media dan terdapat ulasan langsung dari para penjual atau pembeli. Nah, pembeli dapat menanyakan secara langsung melalui fitur chat live-nya ya kepada penjual. Oke, di sini juga dijelaskan tentang Shopee. Nah, lalu di sini juga ada gambar apa lagi nih? Oh, di sini ada
review produk konsumen Shopee. Nah, contoh salah satu review produk konsumen Shopee. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa review dari konsumen dapat berupa ulasan mengenai produk yang mereka beli seperti tekstur, performanya, dan pengalaman dari konsumen tersebut ya. Tak hanya itu saja, konsumen juga yang sudah membeli produk bisa mengirim video, foto produk yang mereka beli, serta penjual dapat memberikan feedback kepada konsumen tersebut. Oke. Nah, di sini juga disertakan ada gambar apa nih? Gambar promo, contoh salah satu promo dari Shopee ya. Nah, di sini juga disertakan. Boleh ini sebagai data pendukung di awal ya, latar belakang penelitian. Oke. Terus dari uraian tadi, nah ini ditarik kesimpulan. Nah, dari faktor yang sudah dipaparkan di atas mengenai hal-hal yang mempengaruhi minat beli konsumen ya pada marketplace Shopee itu melandaskan fenomena dan data yang didapatkan, peneliti tertarik untuk membahas ya mengenai pengaruh elektronik word of mouth ya dan promosi penjualan terhadap minat beli pada marketplace Shopee itu ya. Nah, di sini Anda harus merumuskan ya batasan masalahnya apa. Mm-mm. Sebenarnya sih batasan masalah, Mbak kita cek di tugasnya. Bisa deh. Oke, untuk batasan masalahnya tidak usah disertakan di bab satu ya. Kalau batasan masalah nanti disertakan saja di bab 3, boleh ya, batasan masalah atau sampel penelitiannya ya. Ini jangan di bab satu. Langsung saja kita masuk ke rumusan masalahnya. Nah, di sini rumusan masalahnya itu ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana pengaruh elektronik word of mouth ini terhadap minat beli ya pada marketplace Shopee. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli ya pada marketplace Shopee. Lalu yang tiga, bagaimana pengaruh elektronik word of mouth dan promosi penjualan secara simultan ya terhadap minat beli pada marketplace Shopee. Kalau tadi yang A dan B ini berpengaruh secara parsial atau satu per satu, sedangkan untuk yang C ini berpengaruh secara simultan atau bersama-sama. Nah, nanti kalau misalkan rumusan masalah di sini ada 3, berarti nanti pada kesimpulan di bab 5 itu juga harus ada 3. Jadi sesuai dari rumusan masalah kesimpulannya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari tujuan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian ya tidak terlepas dari suatu tujuan ya. Hal ini sangat penting agar penelitian itu dapat terarah dan berguna sebagaimana mestinya bersumber dari rumusan masalah yang ada. Nah, pertama di sini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth terhadap minat beli mahasiswa Kota Padang. Kok tadi nggak ada jelasan Kota Padang ya? Coba kita lihat cek ke atas. Tidak dijelaskan ini. Nah, ini kok di bawah ujuk-ujuk ada mahasiswa Kota Padang. Oh, nah, ini nih ya. Nah, ini yang jelas berarti ya. Nah, ini ada mahasiswa Kota Padang, sedangkan di atas judul tidak dijelaskan. Hmm. Lalu selanjutnya untuk mengetahui pengaruh penjualan minat beli mahasiswa Kota Padang. Nah, ini berarti di judul harus jelaskan, misalkan sampel yang diteliti adalah mahasiswa Kota Padang, ya berarti tambahkan ya, Kota Padang. Berarti di rumusan masalahnya juga harusnya ditambahkan. Ya, oke, ini juga sama ya, untuk tujuan itu harus sama dengan rumusan ya. Jadi yang A dan B itu tujuannya secara parsial, yang C secara simultan. Oke. Lalu manfaat penelitiannya apa di sini? Boleh Anda jelaskan? Mungkin bagi perusahaan apa ya? Di sini penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna marketplace Shopee ya untuk melakukan transaksi pembelian dan dengan aplikasi ini serta lebih mengenal selera dan keinginan konsumen.
dalam berbelanja agar meningkatkan pelayanan dan menentukan strategi untuk bersaing dengan pesaing dari perusahaan lain. Oke, lalu untuk pembaca apa? Kasih penjelasan ya. Untuk penulis itu apa? Penulis selanjutnya mungkin ya, peneliti selanjutnya boleh. Lalu metode. Metode penelitian ini apa? Menggunakan apa? Sumber data dari penelitian ini data primer ya, data yang didapatkan atau diperoleh dari pengumpulan data peneliti secara langsung dari objek penelitian ya. Data primer dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner ya, kemudian diolah sendiri dengan tujuan dapat dimengerti oleh pembaca ya. Jadi biasanya kalau metode sumber datanya dari data primer berarti Anda harus membuat yang namanya kuesioner penelitian ya. Itu harus Anda share ya ke responden yang Anda tuju. Nah, situ ya. Nanti Anda membuat biasanya pernyataan-pernyataan kuesioner. Nah, sebelum disebar, nah di situ Anda harus menguji dulu ya, bagaimana uji validitasnya, bagaimana uji reliabilitasnya. Oke. Selanjutnya pendekatan penelitian. Nah, di sini pendekatannya kuantitatif approach ya, teori dikemukakan oleh Nur 2011 menjelaskan bahwa metode ini adalah di mana teori-teori teruji ya, tertentu diuji dengan mengobservasi korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, biasanya variabel-variabel tersebut diperiksa dengan research instrument sehingga data yang didapat itu dilakukan analisis berdasarkan statistik prosedur. Oke. Di sini, oh ini baru dijelaskan ya, subjek penelitiannya itu di sini adalah mahasiswa aktif Kota Padang yang pernah berbelanja di marketplace Shopee. Nah, ini juga harus difikirkan ya, Anda harus gimana nih caranya eh, mencari responden ya, mahasiswa aktif di Kota Padang. Ada berapa universitas di Kota Padang ya? Terus bagaimana Anda cara sebar kuesioner ke mahasiswa aktif sekota Padang ini ya? Harus dipikirkan ini. Lalu objek penelitiannya yaitu electronic word of mouth, yaitu berarti tadi X1, promosi penjualan sebagai X2-nya, dan minat beli itu sebagai variabel Y-nya. Oke, nah, di sini metode pengumpulan datanya ya, kuesioner tadi sudah dijelaskan ya. Lalu pengambilan data penelitian dilakukan, oke, tadi sudah dijelaskan menyebarkan kuesioner. Nah, di sini biasanya ada ketentuannya ya. Jadi misalkan Anda membuatkan pernyataan, nah pernyataan itu nanti bisa apa dipilih oleh responden kita, misalkan ya apakah setuju atau sangat setuju, netral, tidak setuju atau sangat setuju. Biasanya pernyataan seperti itu. Nah, di sini ya masing-masing ada skornya ya. Ini ketentuannya menggunakan ketentuan tabel skala Likert ya. Nah, ini sumbernya itu dari Sugiono tahun 2019. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kode SS itu kode untuk sangat setuju, skornya biasanya 5. Lalu S untuk kode setuju itu skornya 4 ya. N di sini netral ya, skornya 3. TS di sini tidak setuju, skornya 2. Lalu sangat tidak setuju, skornya 1. Nah, nanti dari hasil sebaran kuesioner itu baru Anda lakukan pengujian. Nah, atau Anda hitung ya. Nah, di sini populasi dan sampelnya. Populasinya adalah wilayah generalisasi ya, terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan ya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Kota Padang yang menggunakan marketplace Shopee dalam melakukan pembelian online. Nah, sampelnya apa di sini? Oke, kita lihat coba. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya diteliti. Ya, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi, gitu ya. Pengambilan sampel dilakukan karena ketidakmungkinan mempelajari seluruh populasi yang ada karena keterbatasan yang dimiliki seperti waktu dan tenaga. Oke. Teknik pengambilan sampel ya. Penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara convenience sampling ya.
convenience sampling dalam teknik non-probability sampling di sini penelitian dapat memutuskan apakah elemen-elemen masuk ke dalam sampel yang artinya kemungkinan peluang seseorang terpilih untuk menjadi sampel tidak diketahui dan tidak sama ya. Lalu untuk convenient sampling atau accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu. Oh, seperti itu. Dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ini cocok sebagai sumber datanya. Oke. Nah, saran saya kalau dalam melakukan penelitian itu sampel yang dipakai itu harus menggunakan data yang besar ya. Jangan menggunakan data yang kecil ya. Data besar itu biasanya lebih dari 30 ya. Nah, yang aman sih Anda ambil data tuh misalkan dari 50 atau 100 responden itu lebih lebih aman. Ya, oke. Sini cara menentukan jumlah sampel nih ada rumusnya ya. Bisa Anda lihat ya. Nah, di sini rumusnya adalah N ya, Z1 min alfa per 2 kuadrat ya. Dan kurung P 1 min P dibagi D kuadrat, di mana N di sini adalah ukuran sampel, Z di sini ada skor Z pada derajat kepercayaan 95%, berarti di sini alfanya menggunakan alfa 5% ya. Oke, di sini proporsi variabel yang dikehendaki hasilnya. Nah, A taraf kesalahan, yaitu tadi sebesar 5% ya. Lalu D sampling errornya. Oke. Ini apa-apa dilewati saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke definisi operasional variabel. Boleh ya dilengkapi seperti ini juga ya. Nah, di sini boleh Anda jelaskan satu-satu definisi variabelnya. Apa tadi yang pertama kan electronic word of mouth ya. Itu apa definisinya ya, subvariabelnya bagaimana? Definisinya subvariabelnya bagaimana? Boleh ya. Terus metode analisis data. Oke. Di sini ya metodenya, oke. Pengertian proses penyusunan pengolahan data menafsirkan data yang telah diperoleh regional pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis persamaan regresi linear berganda. Oke. Analisis regresi linear berganda dilakukan setelah pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi pernyataan yang kita buat itu ya sebelum kita sebar kuesionernya itu harus kita uji dulu, uji validitas dan uji reliabilitasnya itu bagaimana ya. Nah, dalam melakukan analisis regresi berganda ada beberapa syarat ya. Yang pertama ya, Anda harus terpenuhi yang namanya uji asumsi klasik ya. Di sini ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji autokorelasi ya. Untuk mengetahui bagaimana variabel independen itu terhadap dependen dilakukan dengan uji T dan uji F. Nah, kalau uji T di sini adalah uji secara parsial ya, seperti rumusan masalah tadi ya. Misalkan X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Itu yang disebut uji T atau uji secara parsial. Lalu ada uji F. Uji F ini uji dilakukan secara simultan atau bersama-sama. Nah, artinya di sini berarti variabel X1 dan X2, X2 itu berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Selanjutnya, selain itu, untuk melihat beberapa besar variabel independen, menjelaskan variabel dependen dengan pengajuan koefisien determinasi. Ya, pengolahan data dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dan aplikasi statistik SPSS. Ya, jadi di sini olah datanya menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, gitu. Oke, di sini ada uji instrumennya apa saja tadi ya, ada uji validitas ya. Di sini digunakan untuk memeriksa kelayakan pertanyaan apakah variabel itu dapat didefinisikan ya atau tidak dalam instrumen. Nah, dalam penelitian uji validitas itu dilakukan dengan alat pengumpulan data yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga alat penelitian yang digunakan harus valid ya.
Nah, instrumen yang digunakan adalah kuesioner sebagai pengumpulan data guna menguji ketetapan atau kesesuaian instrumennya. Lalu ada pengujian validitas. Nah, pengujian validitas di sini ya, itu menggunakan metode korelasi Pearson ya, yaitu mengkorelasikan skor item ya dengan skor total masing-masing variabel. Selanjutnya dilakukan uji signifikansinya dengan menggunakan kriteria R-tabel ya dengan taraf signifikan dua sisi, itu sebesar 5% atau 0,05%. Oke. Nah, di sini ada kriteria pengujiannya ya. Jika R hitungnya lebih dari sama dengan R tabel dengan taraf keyakinannya 95% atau tingkat kesalahan sebesar 5% tadi ya, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nah, lalu selanjutnya jika R hitung kurang dari R tabel ya dengan taraf keyakinan 95%, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid atau harus dieliminasi atau dihilangkan. Nah, berbeda dengan uji validitas. Nah, kalau uji reliabilitas di sini itu merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan itu dapat dipercaya atau tidak. Pada uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's alpanya. Nah, instrumen yang reliable ini adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan nilai ukur yang sama. Jadi istilahnya konsisten ya. Nah, uji reliabilitas di sini dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataannya ya. Nah, di sini ada kriterianya ya. Kriterianya tadi patokannya dari nilai Cronbach's alpanya ya. Jika koefisien reliabilitas yakni lebih dari 0,6, maka instrumen variabel disebut terpercaya. Tetapi jika koefisien reliabilitasnya kurang dari 0,6, maka instrumen variabel tidak reliable atau tidak dipercaya. Lalu selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik ya. Yang pertama ada uji normalitas ya. Uji normalitas ya di sini untuk menguji apakah model regresi variabelnya itu residual mempunyai distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal. Nah, biasanya kalau kita melihat hasil data yang kita peroleh itu berdistribusi normal atau tidak, ya biasanya bisa dilihat dari gambar grafiknya. Biasanya grafiknya itu bentuknya simetris atau seperti lonceng terbalik atau biasa disebut dengan kurva Gauss ya. Atau kita juga bisa lihat dari grafik P-plot. Nah, grafik P-plotnya itu biasanya titik-titiknya akan mendekati garis diagonal, maka dia dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Ya. Atau Anda juga bisa lihat dari tabel KS-nya. KS itu tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, nanti bisa Anda lihat dari nilai signifikan tutilnya. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Tetapi kalau nilai signifikan tutilnya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Tuh, ya. Lalu di sini ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas di sini itu digunakan sebagai apa? Menguji ya. Apakah pada regresi itu ditemukan adanya korelasi yang kuat atau tinggi antar variabel independen? Variabel independen itu adalah variabel bebas ya. Artinya kalau variabel bebas itu boleh lebih dari satu ya. Nah, ini jika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas. Demikian ya. Sebaliknya, nah, di sini uji multikolinearitas dengan SPSS itu dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan varian inflasi faktornya atau VIF-nya dengan nilai toleransi atau toleransinya ya. Nah, di sini kriterianya jika nilai toleransinya itu lebih dari sama dengan 0,10 atau memiliki nilai VIF-nya itu kurang dari sama dengan 10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tetapi jika nilai toleransinya kurang dari sama dengan 0,10, maka memiliki nilai VIF-nya lebih dari sama dengan 10, maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas.
Selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas ya, di mana di sini berfungsi untuk apa? Menguji apakah model regresi itu terjadi ketidaksamaan varian eh, dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, homokedastisitas terjadi jika varian residual satu ke pengamatan lain itu tetap. Nah, jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya di sini ya untuk uji heteroskedastisitas itu bisa dilihat dari grafik scatter plotnya ya. Biasanya kalau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas tuh biasanya titik-titiknya itu menyebar ya, menyebar. Nah, itu bisa dikatakan. Lalu boleh menggunakan juga yang namanya uji Gletser ya, kalau heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linier. Di sini kita karena variabel X-nya itu lebih dari satu, nah itu langsung saja menggunakan regresi linier berganda, ya. Nah, tadi untuk menguji ya, menguji antara pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, tadi ya secara parsial, di sini bisa menggunakan uji T ya. Nah, ini kan uji T itu dilakukan untuk menguji variabel independen atau variabel bebas itu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen Y-nya. Nah, sini ya, di sini kriteria ujinya ya di sini jika T hitung lebih dari T tabel itu menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu jika T hitungnya kurang dari T tabel menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selain menggunakan T hitung, biasanya uji T ini juga bisa menggunakan hasil probabilitas atau alfanya ya. Kalau alfa untuk uji T ini tadi berkebalikan dengan uji normalitas. Nah, kalau misalkan hasil alfanya itu kurang dari 0,05, maka dikatakan ada pengaruh antara uji T ya antara variabel X terhadap variabel Y seperti itu. Tetapi kalau alfanya lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Lalu di sini ada uji simultan. Uji simultan ya di sini menggunakan uji F ya, uji F. Berarti kalau simultan di sini adalah pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Itu ya. Nah, di sini juga bisa menggunakan dua kriteria ya. Yang pertama bisa menggunakan perbandingan antara F hitung dengan F tabel atau bisa menggunakan nilai alfanya atau probabilitasnya ya. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Sini ya, uji koefisien determinasi untuk melihat menentukan proporsi atau persentase secara total ya variasi dalam variabel terikat. Ya, misalkan berapa persen ya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya. Oke, di sini ada sistematika penulisan. Coba saya cek tugasnya itu. Nah, boleh ditambahkan, boleh tidak ya sistematika penulisannya. Oke, selanjutnya, nah jangan lupa ya, harus disertakan daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya itu harus urut alfabet ya, dari A sampai Z itu. Nah, untuk penulisannya, misalkan daftar pustaka yang pertama itu terdiri dari 2 baris, berarti ini menggunakan spasi 1. Tetapi kalau misalkan jarak antara daftar pustaka satu dengan daftar pustaka yang lain ini menggunakan spasi 1,5. Oke. Oke, gitu mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini setelah kita bahas proposalnya Vicky Oktaviani. Ini proposalnya sudah cukup bagus ya. Penulisannya juga sudah rapi. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Atau kita coba bahas lagi yang lain ya. Coba kita lihat
Nah, punya Rionardi. Iya. Siap saya pertanyaan Bu. Oh ya, Gali, silakan. Tentang proposal yang sudah saya buat dan sudah saya kirimkan itu Bu. Bagaimana? Gali, Sudah bentar, proposalnya Gali. ya. Saya tadi mau unduh pagi ya, berarti belum masuk tuh ya Gali. Oh ada, sebentar. Mbak kita buka proposalnya Gali. Ya. Sudah Ibu balas dan sudah saya baca tapi belum saya revisi Bu. Oke, coba kita bahas. Siap, mungkin masih banyak kekurangannya yang itu yang perlu saya tanyakan Bu. Oke, apa? Siap. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Putra. Oke. Oke, sudah terlihat belum? Nah, di sini ya kita lihat proposalnya Galih. Kalau kita lihat ya, di sini topiknya tentang apa nih? Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada UMKM. Berarti MSDM ya di sini ya. Nah, di sini untuk penulisannya ini masih belum sesuai. Ya, jadi belum rapi ya di sini. Nah, untuk jenis penulisannya, nah ini Times New Roman. Ya, oke. Udah ya. Tapi ini harus dirapikan lagi ya, tidak seperti ini. Nah, ini belum dirata kanan kiri. Latar belakangnya juga terlalu singkat ya. Ini perlu ditambah lagi latar belakangnya ya. Anda jelaskan tadi ya, urgensi penelitiannya tuh apa, lalu relevansi praktisnya apa ya. Terus akademisnya itu bagaimana? Ya, misalkan jelaskan ya, itu kan apa namanya? Misalkan di sini topiknya pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ini kayaknya belum spesifik nih ya. Anda tentukan variabel X-nya itu apa, variabelnya Y-nya itu apa. Misalkan kalau judul MSDM tuh contohnya misalkan motivasi. eh, apa ya? Motivasi dan apa? Kalau SDM apa ya judulnya ya biasanya ya? Terhadap misalkan motivasi terhadap kinerja karyawan misalkan atau motivasi dan insentif misalkan terhadap kinerja karyawan. Nah, itu harus jelas variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, X1-nya apa, X2-nya apa terhadap Y. Misalkan pada perusahaan apa. Ya, itu Anda jelaskan ya. Lalu latar belakang penelitian tadi Anda jelaskan apa itu motivasi, apa itu insentif, apa itu kinerja karyawan. Nah, di latar belakang penelitian itu Anda jelaskan. Nah, di sini ya, berarti rumusan masalahnya nanti mengikuti dari latar belakang penelitiannya yang sudah dibuat. Nah, terus tujuan penelitiannya apa? Gitu ya. Ini berarti kalau tujuan penelitiannya tadi mengacu dari rumusan masalahnya. Ya. Nah, di sini juga ya, tuh penulisan bab 2-nya juga masih belum sesuai di sini ya. Hmm. Nah, yang tadi kan yang sebelumnya belum ada kerangka teorinya ya, boleh dibuatkan kerangka teori ya. Kerangka teorinya misalkan variabel X1-nya apa? Kalau tadi kan variabel
X1-nya tentang apa tadi? Lupa judulnya tadi. Misalkan kalau judul motivasi, variabel X1-nya motivasi. Yang keduanya insentif, misalkan X2 insentif. Y-nya berarti kinerja karyawan. Itu harus Anda buat kerangka teorinya bagaimana. Terus Anda sertakan misalkan penelitian terdahulu, sumbernya dari jurnal penelitian terdahulu ya, yang mungkin judulnya mirip atau sama ya. Kalau untuk penelitian terdahulu itu variabel Y-nya harus sama, misalkan tentang kinerja karyawan ya berarti Anda cari judul yang tentang kinerja karyawan ya. Oh ini maksudnya pelatihan pengembangan SDM kinerja karyawan berarti judulnya di atas itu. Ini harus misalkan topiknya pengaruh gitu ya, tambahkan pengaruh, pelatihan dan pengembangan SDM, sumber daya manusia, misalkan terhadap gitu, terhadap kinerja karyawan pada UMKM, misalkan di mana, gitu, di daerah mana, misalkan gitu, tentukan daerahnya, jangan pada UMKM. Apa se-Indonesia kan ini ya repot bagaimana Anda menentukan respondennya. Misalkan UMKM Setangsel misalkan seperti itu. Atau skupnya lebih kecil lagi. Se daerah mana misalkan atau UMKM tentukan lagi daerahnya ya. Satu kota, Bu. Satu kota. Anda Ya, berarti nggak misalkan cari datanya nanti. ya mungkin sekitar tempat tinggal saya saja, Bu. Mungkin daerah mana gitu Anda sebutkan ya. Situ. Ya, ya. Oke. Nah, ini kalau sumber referensi itu disertakan di akhir ya, buat daftar pustaka tersendiri di akhir ya, sumber referensinya. Nah, ini metodenya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, yang lebih lengkap tadi, yang sebelumnya tadi ya. Nah, itu Anda susun seperti itu ya. Seperti punya Vicky tadi ya, yang di awal tadi punya Vicky. Nah, Anda susun seperti punya Vicky. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dari keseluruhan eh, proposal yang saya lihat ini masih belum sesuai dari penulisannya ya, dari isinya gitu ya. Nanti Gali tolong segera direvisi ya proposalnya lalu diunggah kembali ya. Nanti filenya kasih keterangan revisi proposal gitu ya. Revisi proposal Galih gitu misalnya ya. Seperti itu. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Gali? Siap, sudah. Sampai situ saja, Bu. Oke. Semangat ya Gali, tolong direvisi segera. Siap, Bu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat proposal dari ada ini. So, Gustiara, Gustiara, iya. Oke, coba kita lihat punya Gustiara ya. Nah, Oh iya, Bu, saya ada satu pertanyaan lagi, lupa, Bu. oh iya, apa Gali? Mengunggahnya itu via Word atau PDF saja, Bu? Oh, what saja? Oh, Word, ya. Siap. Mm-mm. Oke, ini sudah terlihat belum proposalnya Gustiara? Sudah tertampil belum di layar Anda?
Udah ya? Oke, di sini Anda lihat proposal penelitian pemanfaatan sistem informasi digital dalam pengelolaan distribusi dan pengendalian stok di BBM SPBU. Oke, di sini Anda belum menentukan ya variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, gitu ya. Nanti Gustiara, ada nggak Gustiara nih? Nah, ini perlu perlu direvisi ya. Seperti contoh yang di awal tadi ya. Nah, ini harus dibuat latar belakang penelitiannya bagaimana ya. Terus rumusan masalahnya ya, tujuan penelitiannya bagaimana gitu ya. Nah, tentukan dulu variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana gitu ya. Nah, dalam penulisan proposal skripsi itu tidak boleh menggunakan balet atau simbol ya, gunakan angka atau abjad saja gitu ya untuk penomorannya ya. Nah, ini untuk kerangka teorinya tidak boleh seperti ini ya, harus dibuat kotak-kotak tadi ya, menggunakan insert misalkan ya, di sini insert shape, Anda buat kotak-kotak gitu ya. Nah, seperti ini misalkan eh apa yang pertama ini tadi tentang apa? Tentukan variabel X-nya. Nanti dikasih panah gitu ya. Insert shape ke bawah gitu misalkan. Selanjutnya apa di sini? Tuh, kerangka teori jadi jangan seperti ini ya. Harus dibuat kotak yang rapi. Sumber referensinya berarti referensinya nanti di akhir ya sebagai daftar pustaka ya. Metode penelitiannya itu di bab bab 3 terkait dengan metode ya. eh, apa namanya? Teknik pengumpulan data, analisis data dan lain-lain. Nah, ini juga masih belum sesuai proposalnya, harus segera direvisi dan di apa namanya? Diupload ulang ya. Oke. Hmm. Selanjutnya kita cek coba proposal dari apa nih? Rinaldi. Bentar. Raditya Yoga. Ini Raditya ada ya? Heeh. Coba kita bahas ya punya Raditya nih. Nah, cukup lumayan ini bagus nih proposalnya. Udah tertampil ya? Sudah, Bu. Udah, oke, kita cek. Nah, kita lihat ya, Raditya, ya Raditya ini sudah ada covernya. Nah, di sini dijelaskan, ya ini ada proposal penelitian. Nah, judulnya apa di sini? Analisis komparatif strategi pemasaran. Oh, berarti judulnya pemasaran ya. Kalau ini judulnya analisis, berarti bukan pengaruh ya. Pasaran budidaya udang Faname ya untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Studi kasusnya pada PT Sipanen Indonesia. Nah, ini boleh kalau studi kasus seperti ini di enter saja. Nah, biar agar apa ya, lebih rapi ya studi kasus ya. PT Sipanen Indonesia ya. Jadi kalau untuk penulisan PT itu tidak perlu menggunakan titik ya. Jadi PT langsung PT apa gitu ya. Oke, di sini juga sudah disertakan cover ya, cover logo Universitas Terbuka oleh Raditya Yoga Bonaventura. Oke, di sini boleh tambahkan NIM, ya NIM titik. Nah, oke, ini di enter saja berarti NIM titik gitu ya. Nah, program studi, nah ini prodinya apa? Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum ya, ilmu sosial dan politik. Oke, Universitas Terbuka Jakarta. Nah, tahunnya tahun berapa? Nah, ini kalau covernya sudah sesuai ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 1. Nah, ada latar belakang ya, latar belakang penelitian di sini. Nah, di sini dijelaskan
Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam produksi komoditas perikanan. Sektor perikanan telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional dengan nilai ekspor yang terus meningkat mencapai berapa nih? 6,24 US dollar ya juta pada tahun 2022. Nah, ini menurut jurnal dari ini ya Ramadhani tahun 2022. Salah satu komoditas dengan potensi besar adalah udang faname ya. Nah, udang faname ini diminati karena relatif mudah untuk dibudidayakan, memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, tahan penyakit dan memiliki peminatan pasar yang tinggi ya. Lalu udang Faname ini memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga jualnya yang ekonomis. Hal ini mendorong banyaknya petambak lokal yang membudidayakan udang Faname ini dan membuat Indonesia menjadi produsen udang terbesar keempat di dunia. Ya, ini sumbernya dari Irmawati ya tahun 2001. Nah, kalau bisa hmm, boleh sumbernya itu dari berita terkini gitu ya, boleh ya. Tambahkan ya. Nah, salah satu kawasan potensial untuk budaya udang faname adalah Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Jawa Tengah, ya, yang didukung oleh lokasinya yang berada di pesisir utara Laut Jawa. Ya. Nah, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Pekalongan mencatat panen udang faname telah melampaui target hingga 159% pada tahun 2022. Nah, ini kan datanya masih data 3 tahun yang lalu ya. Kalau misalkan Anda melakukan penelitian saat ini, ya berarti paling tidak sumber informasinya itu di tahun-tahun yang sekarang ini. Misalkan Anda cari data data di tahun 2025 yang beritanya terkait tentang udang ini berapa sekarang gitu ya. Panennya gitu berapa persen gitu ya. Namun, keberhasilan produksi tersebut harus didukung oleh strategi pemasaran yang tepat. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, hasil produksi yang melimpah bisa gagal mencapai harga yang diinginkan. Nah, strategi pemasaran ini penting untuk dilakukan ya, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, peningkatan persaingan, pemanfaatan sumber daya, dan perubahan perilaku konsumen. Oke. Nah, ini juga bagus sumber referensinya itu kalau apa namanya buku gitu ya menggunakan tahun-tahun terbaru. Jadi kalau buku itu paling tidak minimal itu 10 tahun terakhir, kalau jurnal itu 5 sampai 7 tahun terakhir ya. Oke, lebih lanjut Budianto 2015 menjelaskan jika pemasaran yang penting dalam kegiatan bisnis agar dapat mendukung keberhasilan produksi. Kegagalan merancang strategi pemasaran yang tepat dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting dalam rangka untuk menganalisis strategi pemasaran ya, udang yang efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan budidaya. Oke. Studi kasus ini dilakukan di PT Sipanen Indonesia, sebuah perusahaan budidaya udang faname di Kota Pekalongan ya, Jawa Tengah. Perusahaan ini memiliki 2 unit bisnis yang berbeda, yaitu unit 1 dan unit 2 ya, Blok Tonjong namanya ya, yang menyasar pada pasar lokal, dan unit 3 dan 4 Blok Subhan ya, yang menyasar ke pasar ekspor. Oh, jadi gitu ya, ada 2 unit ya. Ada, oke. Selanjutnya, perbedaan fokus pasar ini akan memberikan kesempatan untuk membandingkan strategi mana yang lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan dalam pemasaran budidaya udang. Ya, jadi kalau PT Sipanen ini berarti masih ya perusahaan tertutup ya, belum TBK ya ini ya, Sipanen Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalahnya ya di sini bagaimana strategi pemasaran ya. Ini dari segi segmentasi, positioningnya, market entry-nya, marketing mix-nya, timing-nya ya diterapkan oleh unit 1, 2, dan unit 3, 4 gitu ya. Oke. Lalu bagaimana hasil analisis SWOT-nya ya. Kaitannya dengan IFAS dan EVAS ya terhadap faktor internal dan eksternal pada unit 1, 2, 3, dan 4. Oke. Berdasarkan perbandingan kedua unit,
manakah strategi pemasukan pasar lokal atau ekspor yang terbukti lebih efektif dan efisien bagi PT Sipanen? Tentunya kalau ini pasti dilihat dari segi mungkin keuntungannya juga ya, lebih besar mana nih antara lokal dengan ekspor gitu ya. Oke, nah tujuan penelitiannya juga harus mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat ya. Di sini tentunya mengidentifikasi dan menganalisis penerapan 5 dimensi strategi ya, pemasaran tadi. Terus menganalisis kekuatan tadi ya, analisis SWOT-nya bagaimana, lalu menentukan strategi pemasarannya ya. Oke. Selanjutnya masuk ke bab 2 di sini tinjauan pustaka dan kerangka teorinya. Di sini boleh Anda jelaskan apa itu pemasaran, strategi pemasaran ya, definisinya mungkin ya. Nah, mungkin ditambahkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang Anda ambil gitu ya. Anda lengkapi lagi, boleh ya. Oke, lalu di sini ada kerangka konsep strategi pemasarannya. Oke, segmentasi pasarnya. Di sini apa? Proses pengklasifikasian pasar yang heterogen menjadi satuan pasar yang sifatnya homogen. Oke, kerangkanya marketplace. Oke. Nah, di sini nanti eh, kerangka penelitian itu Anda buat ya, misalkan X1-nya apa, X2-nya apa terhadap Y, atau boleh Anda tambahkan lagi sumber penelitian terdahulunya, yang mungkin yang berkaitan dengan penelitian Anda, itu bisa Anda sertakan. Baik. Oke, di sini ada analisis SWOT ya. Selain eh, 5 konsep di atas, analisis strategi pemasaran juga dapat ditinjau melalui. Boleh ini ditambahkan ya, pokoknya yang berkaitan dengan judul penelitian yang Anda ambil. Oke, selanjutnya di sini ada desain penelitiannya ya. Menggunakan metode kualitatif komparatif ya. Berarti kalau kualitatif itu berarti menggunakan metode ini ya, wawancara ya. Wawancara secara langsung biasanya. Oke. Oke, selanjutnya lokasi dan subjek penelitiannya ini di PT Sipanen Indonesia. Tadi ya ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Subjek penelitian sampel adalah 2 blok usaha berbeda di dalam perusahaan. Unit 1. Wah, oke. Nah, ini Anda jelaskan dulu populasinya apa gitu. Baru nanti Anda kerucutkan menjadi sampelnya. Teknik pengumpulan data, data dikumpulkan terutama melalui teknik wawancara mendalam ya, karena tadi kan metode yang Anda ambil adalah metode kualitatif ya, berarti menggunakan metode wawancara. Di sini sumber informasinya siapa? Di sini ada Bapak Jovan ya, di sini sebagai Chief Marketing Officer ya. Lalu ada lagi Bapak Haikal ya, Chief Operation Officer. Nah, Bapak Saiful sebagai manajer PT Sipanen ya. Lalu ada juga Bapak Arif sebagai manajer PT Sipanen yang unit 3 4. Kalau tadi yang Pak Saiful itu unit 1 2. Oke. Lanjut juga di sini juga ada sumber informannya dari Hoirul sebagai suppliernya. Oke. Lalu teknik analisis data di sini ya dari hasil wawancara ini apa dianalisis menggunakan analisis teknik tematik ya dengan tahapan 1 transkrip data, pengkodean data ya, perbandingan tematik dengan membandingkan tema-tema yang muncul menggunakan matriks perbandingan berdasarkan dimensi kunci ya analisis SWOT tadi ya yang sudah dijelaskan di bab 3. Oke, jangan lupa di sini Anda sertakan sumber referensinya atau daftar pustakanya. Seperti itu Baik. ya, Raditya ya. Ya, Bu. Oke, ini overall ya untuk penulisannya ini sudah rapi, sudah bagus. Hanya ada beberapa isi yang perlu ditambahkan saja, gitu ya. Kalau bisa menggunakan spasi 2 saja ya penelitian itu ya. Oke. Baik. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Coba mungkin satu lagi kita bahas. Ada nggak ini yang ambil keuangan di sini? Tadi pemasaran sudah, SDM sudah. Kalau keuangan gimana keuangan?
Oke, kita lihat coba punya Cecilia. Cecilia nggak ada ya? So, yang lagi nih, kan? Punya Cecilia. Ini dia. Sangat. Oke, oh nggak mau ya? Sebentar. Oke, kita lihat ya. Ini proposalnya Cecilia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Cecilia belum menyertakan apa cover penelitiannya. Di sini belum ada. Tapi sini judulnya adalah pengaruh strategi pemasaran digital terhadap kepuasan dan nah nggak bisa seperti ini ya. Seharusnya gini, pengaruh strategi pemasaran digital. Ini ya. Ini sebagai X1-nya. Satu. Dan loyalitas. Ini nanti di sini. Nah, dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini sebagai X2-nya gitu ya. Terhadap dari mana? Kepuasan tadi apa sebelumnya apa tadi judulnya ya? Bentar. Oh, terhadap kepuasan gitu aja ya. Kepuasan pelanggan gitu ya, boleh ya tambahkan kepuasan pelanggan pada UMKM di era transformasi digital, misalkan seperti itu judulnya ya. Nah, di sini juga penulisannya masih belum sesuai ya, jadi harus disusun sesuai per bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, latar belakangnya apa, rumusannya apa ya. Nah, ini juga jangan menggunakan bullet seperti ini, harusnya menggunakan angka atau alfabet ya di sini. Menggunakan angka saja sih saran saya ya. Oke, ya masih belum sesuai. Tinjauan pustakanya juga harusnya masuk di bab 2 ini ya. Apa dijelaskan penjelasan mungkin tentang strategi pemasaran digital itu apa sih? Nah, ini Anda lengkapi mungkin pengertiannya dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini kerangka teorinya juga jangan seperti ini, harus diubah tadi ya. Ini sih belum sesuai. Nah, ini aja simple ya, ini belum lengkap nih ya. Ada teknik pengumpulan datanya. Harusnya referensinya di paling bawah nih, di akhir. Ya. Di sini tuh maksudnya referensi buku dan jurnal ini tuh di bab 2 itu yang sebagai pendukung penunggung tinjauan pustakanya, misalkan pengertian apa, pengertian tentang orientasi pasar tuh dari buku apa gitu ya, itu Anda sertakan. Tadi penelitian terdahulu ya, itu dari jurnal-jurnal ya yang Anda ambil gitu, bukan sumber referensi di sini tuh bukan Anda menyertakan si daftar pustaka di bab 2 gitu ya. Daftar pustaka tetap disertakan di akhir ya setelah bab 3 tadi ya. Taruh paling bawah saja daftar pustakanya. Tuh. Ini juga masih belum sesuai proposal Cecilianya. Oke, Octavia, oke, Agustiara, Gali, Bernardo. Oke, di sini karena ada Bernardo, coba kita lihat proposalnya Bernardo.
Nah, di sini ya. Nah, nah, di sini Bernardo juga belum menyertakan covernya, cover penelitiannya. Nah, di sini judulnya hanya pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen. Ini baru X1 saja, tambahkan lagi. Misalkan pengaruh digital marketing dan apa gitu ya. Nah, boleh tambahkan terhadap keputusan pembelian gitu ya. Boleh ditambahkan lagi yang berkaitan dengan keputusan pembelian itu biasanya apa variabelnya ya. Oke. Lalu di sini latar belakang penelitiannya apa dijelaskan ya yang berkaitan dengan topik penelitian. Oke, ini nggak perlu sebenarnya ya topik penelitian ini dibahas nggak perlu. Ini boleh dimasukkan ke latar belakang penelitian saja. Ya di sini ya. Bab 1 latar belakang penelitiannya apa yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil. Lalu tadi rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa dibuat ya. Oke. Oke. Ini lebih baik menggunakan kotak itu disertakan dengan tanda aero atau panah ya. Ini tidak boleh menggunakan balet. Nah, sumber referensinya ditaruh di paling akhir saja, gitu ya. Oke, nah ini juga masih belum sesuai ya untuk Bonardo ya. Nanti tolong direvisi. Oke, mungkin saya contohkan lagi satu terkait judul penelitian keuangan ya. Kalau tadi kan rata-rata pemasaran SDM. Nah, ini saya ada judul penelitian keuangan. Nah, oke. Nah, tertampil ya yang penelitian keuangan ya. Hmm. Nah, di sini ada judul proposal penelitian tentang analisis potensi finansial distress menggunakan metode Altman Z-score ya pada perusahaan subsektor utilitas energi listrik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Nah, kalau di sini perusahaannya itu sudah perusahaan TBK. Nah, biasanya untuk manajemen keuangan tersendiri itu kita ambil laporan keuangannya itu dari perusahaan-perusahaan yang sudah TBK atau terbuka. Ya, kalau perusahaan yang sudah TBK itu biasanya perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau laporan keuangannya itu bisa kita unduh di website perusahaan ya. Jadi memperoleh datanya itu lebih lebih mudah kalau jurusan keuangan. Ya. Di sini ada contohnya. Nah, di sini juga disertakan ya latar belakang penelitiannya ya, yang berkaitan dengan judul tersebut ya, ada latar belakang penelitiannya. Jadi dijelaskan ya, sumber energi listrik merupakan sumber energi utama yang sangat fungsional dalam kehidupan manusia. Pada masa modern saat ini ya, hampir seluruh aktivitas manusia menggunakan energi listrik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia modern hidupnya sangat bergantung dengan energi listrik. Nah, tidak dapat terbayangkan ya jika pasokan listrik di suatu negara itu habis, orang-orang akan susah payah untuk mengubah kebiasaannya dalam menjalani kehidupannya ya. Oleh karena itu, bisnis penyedia listrik ini akan sangat menguntungkan jika dapat dikelola dengan baik, sebab bisnis ini pasti akan sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Salah satu perusahaan penyedia utilitas listrik di Indonesia yaitu PT Lian ya, Internasional Tbk. Ada juga PT Mega Power Makmur Tbk dan PT Teregra Asia Energi Tbk.
PT Lian Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembangkit listrik dan energi ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka, yang sudah go public terbuka itu pasti di belakangnya ada tulisan atau katanya ada huruf ini ya T, B, dan K. Artinya ini sudah terbuka. Oke, nah perusahaan ini diklasifikasikan ke dalam dua segmen yaitu penjualan listrik dan penyewaan genset ya. Melalui anak perusahaannya ada PT Astra Keramasan Energi ya. Perusahaan ini mengoperasikan pembangkit listrik, minyak dan bahan bakar kapal di Medan dan Pontianak serta pembangkit listrik tenaga turbin gas di Palembang. Lalu ada PT Mega Power ya, ini perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pembangkit listrik ya. PT Mega Power ini telah diakuisisi oleh Bina Puri Holding atau BHD pada tahun 2010 ya dan dimulai berinvestasi melalui pembangkit listrik daerah yang kekurangan listrik di Indonesia. Ini dijelaskan ya tentang PT-PT yang kaitannya dengan listrik ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini dijelaskan karena ini kan berkaitan judulnya dengan financial distress atau kebangkrutan. Nah, ini dijelaskan. Tahap awal kebangkrutan perusahaan biasanya diawali dengan kondisi kesulitan keuangan atau financial distress ya. Untuk meminimalisir kondisi kesulitan keuangan yang semakin memburuk, maka perusahaan perlu melakukan analisis yang memiliki tujuan untuk memprediksi dan mengestimasikan yang paling mungkin berkaitan dengan keadaan dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Nah, untuk melakukan analisis kebangkrutan, ya perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu sumber informasi ya mengenai posisi keuangan perusahaan yang selanjutnya dihitung atau dianalisis menggunakan rumus-rumus yang dipercaya dapat menghasilkan hasil yang akurat. Nah, kebangkrutan akan terjadi apabila suatu masalah keuangan dibiarkan dan tidak dengan cepat ditangani ya. Tidak jarang beberapa perusahaan pun mengalami masalah keuangan dan mengatasinya dengan melakukan pinjaman bank maupun merger dengan perusahaan lain. Financial distress ini adalah suatu masalah keuangan yang dialami suatu perusahaan sebelum perusahaan itu tersebut mengalami kesulitan keuangan ya, ketidakmampuan melunasi hutang ya, bahkan bisa bangkrut ya. Nah, financial distress di sini bisa terjadi karena berbagai hal lah. Salah satunya adalah perusahaan tidak mampu membuat inovasi produk. Nah, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak mampu bersaing dengan para kompetitor lain di luar sana. Nah, sini dijelaskan ya tentang financial distress. Nah, ini juga ada peneliti sebelumnya ya. Menurut Reynaldi ya tahun 2017 ya halaman 80. Nah, ini kebangkrutan atau kesulitan keuangan disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat dan menjadi penyebab utama kebangkrutan perusahaan itu kebangkrutan perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi ya tahun 2013 financial distress ini merupakan tahap terjadinya penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi atau pembubaran perusahaan ya. Lalu financial distress itu diawali dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas dan solvabilitas. Ya, jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, oke. Nah, ini dijelaskan ya. Nah, dari tadi ya latar belakangnya. Nah, di sini juga boleh disertakan datanya ya. Data data yang pertama di sini ada data laporan keuangan PT Lian ya. Di sini ada total asetnya berapa, total utangnya berapa, total ekuitas, lalu laba bersihnya gitu ya. Nah, di sini kasih keterangan sumbernya laporan keuangan ya PT Lian gitu ya. Nah, kalau untuk tabel itu judulnya di atas ya, kalau gambar di bawah itu ya keterangannya. Oke, nah tadi kan karena ada beberapa perusahaan, berarti sini datanya tentunya sama ya. Ada total aset, total utang, total ekuitas, laba bersih untuk perusahaan yang lain yaitu PT Mega Power gitu ya.
Terus ada lagi ya dari tadi PT Teregra Asia Energi. Ini juga disertakan apa data keuangannya yang sudah diambil eh, PT dari PT-nya atau website PT-nya atau boleh dari Bursa Efek Indonesia. Website biasanya IDX ya, IDX. Dari website IDX. Oke. Nah, selanjutnya di sini dibuatkan rumusan masalahnya ya yang berkaitan dengan tadi latar belakangnya apa. Nah, rumusan masalahnya di sini ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rumusan masalah. Nah, di sini juga tujuan penelitiannya ada 7 ya. Selanjutnya boleh Anda sertakan di sini manfaat penelitiannya bagi peneliti apa, bagi perusahaan ya, terus bagi peneliti selanjutnya. Nah, mungkin boleh tambahkan bagi investor ya. Oke. Selanjutnya di tinjauan pustaka atau kajian teorinya ya, boleh di sini tambahkan misalkan apa itu manajemen keuangan ya, pengertiannya bagaimana. Nah, di sini boleh disertakan dari 3 pakar ya. Minimal 3 pakar. Di sini ada dari Sutrisno, Fahmi, dan dari Jatmiko. Ya, lalu nanti ditarik kesimpulan apa itu manajemen keuangan. Boleh tambahkan lagi fungsi manajemen keuangan itu apa, tujuannya apa, ya. Lalu laporan keuangan, boleh ya ditambahkan pengertiannya. Lalu, nah, ada lagi jenis-jenis laporan keuangan ya, itu boleh disertakan. Lalu ada lagi analisis laporan keuangan ya, pengertiannya, mungkin tujuannya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu tadi karena berkaitan dengan apa namanya financial distress, boleh dibahas di sini ya. Nah kalau keuangan itu kan biasanya ada rumus-rumusnya ya, boleh disertakan rumusnya. Ya. Oke. Di sini ya tadi karena judulnya berkaitan dengan financial distress, berarti di sini Anda buat penjelasan kajian teorinya tentang financial distress. Ya, ada rumusnya. Kalau financial distress ini ada 5 variabel X-nya. Jadi menggunakan modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar saham, dan eh, ini ya, ini penjualan dibagi total aset. Bisa Anda lihat. Oke. Selanjutnya di sini boleh sertakan penelitian terdahulu. Anda cari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang Anda ambil ya dari jurnal-jurnal penelitian yang tadi saya sampaikan ya paling tidak minimal 5 sampai 7 tahun ya sumber referensinya. Tuh. Selanjutnya kita lihat coba kerangka teorinya. Nah, kerangka teori itu bisa kita buat seperti ini ya. Nih, misalkan di sini tadi perusahaannya apa? Perusahaan subsektor utilitas yang terdaftar di BEI gitu ya. Terus apa yang diambil dari laporan keuangan perusahaan? Nah, apalagi yang diteliti di sini ada neraca, ekuitas sama laba ruginya gitu ya. Jadi dari 3 laporan keuangan ya, dari laporan neraca, dari laporan ekuitas, dan dari laporan laba rugi gitu ya. Lalu menggunakan apa metodenya di sini? Menggunakan metode Altman Z-score gitu ya. Lalu di sini apa hasil keputusannya bagaimana? Di sini ada 3 keputusan yaitu ada gray area, ada financial distress, ada dikatakan sehat. Nah ini nanti ada kasih keterangan gambar 2.1 misalkan kerangka konseptual boleh seperti itu ya. Jadi untuk kode di sini 2.1 ini artinya adalah gambar pada bab 2 yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan di bab 1 gambar pertama berarti ya gambar 1.1 gitu ya. Oke. Selanjutnya metodenya di sini apa? Jenis penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif ya, ialah gambaran lengkap tentang kondisi objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dan membuat kesimpulan ya.
Statistik deskriptif adalah analisa statistik yang berguna untuk menggambarkan dan menjelaskan analisa data yang telah terkumpul ya, tanpa membuat kesimpulan yang bersifat general. Sedangkan menurut Ghazali, statistika deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi data penelitian melalui nilai maksimum, minimum, rata-rata, ya, sum, standar deviasi, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Nah, uji statistik deskriptif di sini dilakukan untuk menganalisis seluruh sampel yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, lalu di sini juga menggunakan penelitian kuantitatif ya. Nah, berbeda dengan kualitatif tadi ya. Kalau ini kuantitatif ya. Kuantitatif di sini adalah metode penelitian secara ilmiah ya atau saintifik yang berlandaskan pada filsafat positivisme karena telah memenuhi skala bentuk kaidah ilmiah yang konkret atau empiris, objektif, terukur, sistematif, dan rasional ya. Atau dapat dikatakan penelitian yang memperoleh hasil dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi pengukuran yang dalam penelitian kuantitatif variabel digunakan karakteristik tertentu serta berkaitan antar variabel yang dianalisis menggunakan teori yang objektif ya. Intinya kalau kuantitatif itu bersifat data atau angka ya. Oke, rupa angka kalau kuantitatif itu. Nah, di sini dilihat dari permasalahan yang diteliti, analisis finansial distress selama 12 tahun ya, yang berhubungan dengan data laporan keuangan yang berupa angka ya, kalau kuantitatif, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisa deskriptif ya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan tentang potensi kebangkrutan perusahaan subsektor utilitas dengan menggunakan rasio keuangan, sehingga dapat diketahui potensi perusahaan dalam mengalami kondisi finansial distress selama periode 2017 sampai 2022. Nah, ini ya metode yang digunakan. Nah, untuk tempatnya di mana? Nah, tempatnya di sini ya tadi, di perusahaan, 3 perusahaan tadi ya. Nah, boleh tambahkan waktu penelitian atau tidak juga boleh ya. Operasional variabelnya di sini juga boleh dijelaskan ya. Kalau X1 itu modal kerja dibagi total aset gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, nah di sini populasinya ya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu, ya, ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, populasi penelitian ini adalah perusahaan subsektor utilitas energi utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2017 sampai 2022 yang berjumlah 12 perusahaan. Nah, jadi populasinya ya perusahaan utilitas ini di Bursa Efek Indonesia itu ada 12 perusahaan ya. Nah, lalu nanti ya. Nah, kita ambil sampelnya. Jadi tidak semua dipakai ya. Nah, tergantung kriteria sampel yang kita buat. Nah, di sini Anda lihat ya, kriteria sampelnya apa? Yang pertama, tercatat sebagai perusahaan subsektor utilitas penyedia listrik yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, tidak semua perusahaan itu eh, ini ya terdaftar sejak tahun 2017 sampai 2022. Nah, ini kriterianya yang dibuat adalah ini ya. Selanjutnya perusahaan yang terpilih secara terus-menerus melaporkan laporan keuangan sejak 2017 sampai 2022. Nah, jadi yang kita pilih untuk kriteria sampelnya adalah perusahaan yang konsisten melaporkan laporan keuangannya ya. Lalu perusahaan yang terpilih mengalami laba bersih negatif sekurang-kurangnya 1 kali dalam periode tahun 2017 sampai 2022. Lalu perusahaan menyampaikan data laporan keuangan lengkap tadi ya yang saya sampaikan konsisten. Lalu laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalkan ada laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk dolar itu tidak kita pilih ya karena kita sudah menentukan kriteria sampel yang akan kita pilih. Itu ya. Nah, dari kriteria sampel yang sudah kita tentukan tadi, ternyata dari 12 perusahaan, ya, ternyata yang terpilih itu hanya ada berapa tadi? 3 perusahaan, yaitu PT Lean, PT Mega Power, dan PT Teregra.
Itu ya. Jadi populasinya itu ada 12, sampelnya itu ada 3. Nah, teknik pengumpulan datanya di sini hampir sama ya dengan yang kita bahas di awal tadi ya. Nah, sini apa? Menggunakan teknik observasi, dokumentasi, teknik analisis datanya. Oke, mungkin itu saja. Ya, tadi sudah kita bahas eh, terkait proposal pemasaran, SDM, dan terakhir ini kaitannya dengan keuangan ya. Kalau keuangan itu memang biasanya lebih ini ya, lebih banyak apa namanya bahasannya ya. Karena keuangan itu biasanya lebih kompleks ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti nanti Anda cek kembali ya tugas yang sudah Anda buat ya. Nah, Anda lihat apakah sudah sesuai dengan petunjuk tugas yang diminta. Ya, kalau misalkan belum, berarti silakan segera Anda revisi dan Anda upload ya filenya, beri nama apa revisi tugas 1 gitu ya. Misalnya tugas 1 Gustiara gitu ya. Anda tambahkan kata-kata revisi depannya ya filenya. Batas pengumpulannya itu sampai besok berarti ya tanggal 3 November ya. Biasanya kalau pengumpulan tugas itu batas waktunya itu sampai jam 3 sore gitu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, selanjutnya kita sesi foto bersama ya untuk absen ya tadi ya. Atau kita absen ulang. Ini ada Hazimah, Hazimah yang baru bergabung. Tapi kok di absen saya tidak Hazimah ini siapa ya? Nama lengkapnya ya? Oke, Hazimah coba. Halo Hazimah. Hazimah ini nama Iya, lengkapnya, Bu. ya nama lengkapnya siapa? Siti Nur Hazimah. Siti Nur Hazimah. Oh, oke oke. Berarti hadir ya. Oke. Iya, Siti Nur Ya, maaf, Bu. Telat. Tadi masih kerja. Oh, oke. Terus tadi berarti yang baru bergabung. Tadi kan di awal sudah saya absen ya. Ya sudah saya absen. Berarti yang baru bergabung. Tadi kira-kira siapa ini yang baru bergabung? Belum saya absen. Izin Bu, Sri Maharani Bu. Sri Maharani. Oke, Sri Maharani. Oke, ada lagi? Saya hadir dari awal juga. Bu, saya atas nama Bernardo Sirait dari awal tadi masuk, cuman Heeh. belum belum ganti username-nya gitu. Oh, oke. Bernardo hadir ya. Baik, Bu. Baik. Makasih, Bu. Oke, mungkin saya sebutkan ulang ya yang hadir itu ya. Yang pertama ada Siti Nur Hazimah ya, lalu Salwa ya, ada Salwa, terus Raditya Yoga, Aprilia Nur Azizah ya. Bentar. Ibu, punten nanti rekamannya kalau mau minta boleh, Bu. Boleh nanti pas saya akan unggah di ini ya, di apa namanya LMS ya, di learning. Oh iya, Bu. Oke, Baik, terima kasih, Bu. sama-sama. Lalu Gus Eh, Tiara ada, oke. Terus Galih ya, Galih ada Bernardo, Sri Maharani. Iya Bu. Iya, sudah ya? Ada Iya, lagi iya nggak Bu. yang ada lagi nggak yang belum saya absen? Jadi nanti absennya saya yang input ya ke LMS ya. Oke, untuk sesi terakhir silakan on-kan kameranya ya. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Ini paling jauh dari mana nih?
Kebetulan kalau saya sendiri ini ada di Tangerang Selatan. Diri Oh, Jawa Timur, jauh. Bu. Ada dari Padang juga, Bu. Padang. Kalau Dari Raditya di mana, Raditya? Di? Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Aprila? Aprilnya? Saya di Bandung, Bu. Bandung. Benardo? Saya dari Batam, Bu. Batam. Wah, luar Ya, biasa. lagi kerja juga nih. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi masih semangat kan ya? Pasti, Oke. Bu, pasti. Octavia dari mana, Octavia? Dari Batam, Bu. Oh, Batam. Tetangga berarti sama Bernardo ya. Fernando. Iya, Bu. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Ya. Oke. Sri Maharani dari mana nih? Dari Padang, Bu. Padang. Oke. Dekat sama Batam. Oke. Hasibah? Eh, dari Malang, Bu. Cuman sekarang lagi di Hong Kong. Wah, luar biasa. Kerja di Hong Kong. Jauh. Iya, Wah, semangat ya untuk kuliahnya ya. iya, Oke, iya. Gustiara. Kasih. Oke, Gustiara dari mana nih? Dari Palembang, Bu. Salam Oh, kenal, Bu. Palembang. Oke, Betul. salam kenal. Salwa, Salwa dari mana Salwa? Belum di on kan mic-nya. Dari mana Salwa? Hah? Nggak bisa ya? Mic-nya. Belum di... Salwa dari mana? Dari Bogor, Bu. Oh, Bogor. Deket ya, Bogor. Oke, kalau Galih Diri Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oke, silakan on-kan kameranya nih. Galih belum on nih. Nah, yuk kita foto bersama ya. Berikan senyuman termanisnya. Oke. Berikan Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, itu apa namanya? Ada yang sinyalnya kurang bagus ya, tidak muncul fotonya. Oke, satu kali lagi. Salwa belum muncul ya, Salwa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk web pertama ini ya. Semoga Anda semua tetap semangat ya. Mengerjakan tugas-tugas selanjutnya ya, karena masih ada 2 tugas lagi ya. Dan kita juga nanti masih ada 2 kali web lagi. Ya, semangat ya, mahasiswa Universitas Terbuka ya, walaupun kita beda wilayah ya. Kita bisa bersama. Oke, mungkin saya akhiri ya web hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya minta maaf, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih juga, Bu. Izin lab. Oh, Makasih ya, Oke, Bu. mulai lihat masing-masing ya. ya. Kasih juga, Bu. Izin lab. Ya, Bu.